Silakan Bu Cita. Iya Bu. Bu Lilis, Bu Nur. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bu Nur. Ya Bu Cita. Bolehkah saya meminta waktunya Bu Nur? Boleh Bu Cita, gimana? Ada yang kita diskusikan? Ya nih, saya mau bercerita nih Bu Nur. Saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya temui akhir-akhir ini di kelas Bu. Gimana tuh Bu? Bisa diceritakan nggak? Apa gitu permasalahannya? Ya, begini ya Bu Nur. Saya kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, pada saat saya melaksanakan metode diskusi nih di dalam pembelajaran, biasanya kan saya ketika setelah selesai berdiskusi itu anak diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya di depan kelas. Nah, saya itu bingung Bu melihat rasa percaya diri murid-murid saya itu ketika saya meminta mereka untuk maju ke depan, ternyata hampir 50% dari jumlah murid di kelas yang saya ajar itu malu dan malu gitu ya untuk maju ke depan, dan ketika disuruh mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pun mereka kelihatan kurang percaya diri gitu, dan kayak yang gimana ya, nggak mau gitu disuruh maju ke depan teh. Gitu ya. Jadi banyak juga ya Bu Cita, 50% anak-anak malu untuk mempresentasikannya. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, kira-kira harapan yang Ibu inginkan dari kondisi itu gimana Bu? Saya sih berharapnya supaya anak mau berani tampil untuk mempresentasikan, terus untuk menjawab di soal-soal di LKPD gitu. Jadi anak nggak takut salah ketika menjawab gitu Bu. Mudah-mudahan dengan nanti dengan rencana-rencana yang akan dijabarkan di akhir bisa sesuai dengan hasil yang diharapkan Ibu, bisa sesuai ya. Iya, amin Bu. Itu yang saya harapkan. Kalau tadi kan tidak percaya diri ya anak-anak Iya Bu. Kira-kira percaya diri yang menurut Bu Cita inginkan itu yang seperti apa gitu? Targetnya kalau anak bisa dikatakan percaya diri itu yang seperti apa? Ya, menurut saya Bu ya, yang anak percaya diri itu berarti anak yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan berani untuk maju ke depan kelas, berani mempresentasikan hasil diskusinya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu gitu untuk maju ke depan gitu Bu. Kira-kira menurut analisis Bu Cita di kelas nih, kenapa nih anak-anak itu merasa tidak percaya diri? Iya Bu. Kalau saya amati sih, mungkin hal yang menyebabkan anak-anak kurang percaya diri itu mungkin yang pertama, anak takut salah ketika menjawab soal atau mengerjakan soal atau mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD misalnya. Yang kedua, mungkin anak tidak percaya diri terhadap tugas yang telah dikerjakannya, jadi takut salah atau bagaimana gitu. Yang ketiga, mungkin saja ya Bu, anak malas untuk maju ke depan kelas. Gitu Bu. Berarti sekelas tuh berapa orang Bu Cita? Sekelas saya 35. Paling banyak 35. Tadi dikatakan 50%. Iya, 50%. Hampir 17 orang, 18 orang. Banyak ya? Banyak Bu, makanya saya bingung ini bagaimana nih, solusinya seperti apa gitu. Kan tadi udah dicari ya permasalahan kenapa anak-anak tidak percaya diri.
Iya. Kira-kira menurut Bu Cita sendiri gimana caranya supaya, rasa percaya diri anak-anak itu muncul? Tuh, gimana Mmm. caranya? Ya, menurut saya, mmm, mungkin saya akan ajak mereka untuk memberikan penilaian diri ya, penilaian untuk diri sendiri dan untuk menilai temannya, Bu. Terus nanti, saya juga pasti akan memberikan motivasi, agar anak mau tampil di depan kelas tanpa rasa malu ataupun, takut salah gitu. Sehingga, anak mau nanti tampil di depan kelas dengan penuh percaya diri. Terus, saya juga nanti akan mengapresiasi, kepada anak yang sudah berani tampil dan mau mengungkapkan pendapatnya, Bu. Sehingga, dengan memberikan kepercayaan kepada murid agar tidak usah takut nih ketika, salah menjawab, karena kan kita masih dalam proses belajar, gitu, Bu. Oh iya, tadi, dikatakan akan memberikan sebuah apresiasi. Gimana Iya. kayak gimana Bu bentuknya apresiasi itu? Mungkin bentuk apresiasinya ketika anak, setelah mengerjakan soal ataupun menjawab, atau ketika anak mau tampil di depan kelas, kita berikan tepuk tangan atau memberikan jempol ya Bu ya, sambil bilang ke anak, "Hebat sekali kamu." Supaya anak ini menjadi termotivasi dan lebih percaya diri lagi gitu. Jadi ketika nanti mempresentasikan di depan kelas, anak sudah tidak malu-malu lagi gitu, Bu. Oh, betul ya. Jadi dengan kata-kata, "Kamu hebat, kamu bisa," itu bisa memotivasi anak sehingga dia bersemangat kembali untuk, mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya ya? Iya, Bu, begitu. Terus jadi, ke depannya setelah ada Mhm, tadi langkah-langkah mengapresiasi, iya. rencana ke depannya gimana, Bu? Mungkin rencana ke depannya saya, apa ya, yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, ya. Jadi anak tidak jenuh, terus membuat murid merasa nyaman di kelas, terus selalu memberikan motivasi kepada anak, eee, supaya mereka berani tampil gitu dengan penuh percaya diri, dan juga bilang kepada anak-anak supaya jangan takut ketika, kita mengeluarkan pendapat. Enggak apa-apa, salah juga, namanya juga belajar gitu, Bu, dalam menjawab persoalan. Terus nanti karena kita kan masih dalam pembelajarannya mungkin anak, "Ah, takut salah, nanti bagaimana?" Nah, kita kasih motivasi, kita kasih, rangsangan, "Nggak apa-apa," gitu, biar, supaya anak yang penting berani tampil dulu, berani mengungkapkan pendapatnya dulu, Bu, seperti itu. Jadi, seolah-olah kalau kita memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada anak untuk mengeluarkan pendapatnya, anak bisa bisa jadi lebih percaya diri lagi gitu, Bu. Oh iya, bagus ya. Jadi, tidak ada judgement terlebih dahulu kepada anak ya. Jadi yang penting anak mau dulu berpendapat ya. Iya, Bu. Kemudian, komitmennya seperti apa Bu ke depannya gitu ya? Komitmennya mungkin saya akan berkomitmen untuk memberikan rasa nyaman dulu ya, Bu, ya, di dalam pembelajaran di kelas. Terus, saya akan selalu memberikan motivasi, kepada murid agar selalu percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki gitu, dan mau mengeluarkan pendapatnya serta berani tampil di depan kelas. Bagus ya komitmennya Bu, mudah-mudahan kita juga tidak patah semangat untuk terus memotivasi, membimbing anak-anak sehingga potensi yang ada pada murid kita bisa kita gali meskipun itu butuh komitmen yang kuat dari kita sebagai guru ya. Iya, Bu. Ibu, Ya, terima kasih banyak ya atas waktunya untuk sama-sama sharing-nya, mudah-mudahan mendengarkan keluh kesah saya nih yang, aduh tadinya saya bingung banget Bu ini bagaimana solusinya ini. Ternyata dengan saya, di-coaching sama Ibu gitu ya, Ibu mendengar permasalahan saya, menjadi tercerahkan gitu, bagaimana nih,
rencana saya ke depan dan komitmen saya kepada anak gitu, Bu. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa memperbaiki permasalahan yang Ibu Cita hadapi ya. Amin, amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Ada lagi Bu Cita? Sudah, Bu. Sudah tercerahkan. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Bu Cita. Satu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Mangga siap, Bu. Selamat malam Bu Cita. Malam, Bu Lilis. Boleh saya meminta waktunya sebentar untuk bercerita tentang permasalahan yang saya temui. Baik, Bu Lilis, boleh sekali. Bu Lilis mau menceritakan permasalahan tentang apa? Begini Bu, saya mengajar pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas bawah sampai kelas atas. Dan permasalahan yang saya menemui permasalahan di kelas atas itu ada beberapa siswa saya yang belum lancar atau belum bisa baik itu Latin maupun Al-Quran. Saya yang menjadi perhatian saya yaitu setiap pembelajaran saya menjadikan siswa tersebut diberikan perhatian lebih oleh saya gitu. Namun apa yang saya lakukan membuat teman-temannya itu iri, padahal mereka itu sudah bisa membaca dan sudah bisa mengaji dengan lancar. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi menurut Bu Lilis, apa sih yang Ibu harapkan dari pembincangan kita hari ini? Saya mengharapkan dari perbincangan kita hari ini itu saya memperoleh atau mendapatkan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Ya. Saya juga ingin agar siswa saya tersebut bisa tidak terlalu ketergantungan gitu Bu sama saya, karena sering saya bantu, saya berikan perhatian lebih pada siswa-siswa yang yang belum bisa membaca tersebut. Sehingga menurut saya gitu ya Bu, siswa-siswa itu jadi ketergantungan ketika saya belum menghampirinya, dia diam saja gitu Bu. Oh iya, jadi murid Ibu ketergantungan ya, seolah-olah kalau misalkan jadi tidak mau berusaha begitu ya, kalau tidak dibantu. Seperti itu ya, Bu? Ya, saya inginnya tuh siswa saya itu mahir membaca gitu Bu. Jadi mahirlah dalam membaca. Ya, mudah-mudahan harapan Ibu bisa tercapai ya. Amin Bu. Amin. Ya, sekarang kita akan ke identifikasi ya Bu. Menurut Bu Lilis, mahir membaca itu seperti apa sih? Mahir membaca itu menurut saya adalah ketika anak mampu membaca materi yang kita sajikan, ataupun ketika mereka disajikan video pembelajaran ataupun metode ceramah, mereka dapat menuliskan kembali materi-materi yang sudah kita jelaskan, dan mereka mampu menuliskan kembali intisari-intisari dari materi yang kita pelajari, sehingga mereka mampu memahami tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Oh iya, bagus ya Bu ya. Hal apa sih yang membuat murid Ibu kira-kira ini sampai tidak mahir membaca sampai di kelas atas nih Bu? Apa sih yang menjadi masalahnya sehingga mungkin ya murid Ibu itu belum mampu membaca gitu? Setelah saya tanya-tanya gitu ya Bu ke atau tetangganya, ternyata siswa-siswa yang kurang atau belum mahir membaca tersebut adalah salah satunya korban broken home gitu ya Bu ya. Jadi beberapa siswa tersebut hanya tinggal dengan neneknya saja, atau hanya tinggal dengan kakeknya saja, dan sejak kelas 1 sampai kelas 3 itu anak jarang sekolah Bu. Mereka selalu dibawa ke kebun oleh nenek kakeknya untuk
membantu di kebun. Kalau di kampung itu ada apa ya? Istilahnya di kebun mocis, Bu. Oh Mocis. gitu. Iya, kalau Mocis di itu apa, Bu? mocis itu jadi memindahkan apa tuh tanaman yang masih kecil ke apa tuh ke bumbung apa tuh, yang dari daun itu. Oh iya. Jadi anak-anak dibawa, kalau ditanya itu pernah saya tanya kenapa tidak sekolah gitu ya. Hmm. Orang tua atau pengasuhnya, walinya itu alasannya tidak punya uang jajan. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi Jadi banyak ini pembelajaran. jadi ada latar belakangnya juga ya Bu ya, mungkin Iya, betul. karena ada dari tadi keluarga yang broken home, terus dari segi misalnya tidak diperhatikan juga mungkinnya dari orang tuanya, kurang dukungan ya Bu ya tadi ya. Iya, Kira-kira dari semua kelas atas yang Ibu ajar itu ada berapa siswa sih Bu yang belum mahir membaca? dari kelas satu sampai 2 lah. 1 atau 2 siswa yang Iya, belum mahir iya. membaca? Iya. Wah, iya. Lumayan juga ya kalau misalkan ini. Tapi menurut pendapat Ibu, kira-kira apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Ibu itu yang 1 atau 2 orang tadi itu bisa menjadi mahir membaca? Mungkin seandainya gitu ya, Bu. Iya, Mungkin bisa kalau memang anaknya siap, lalu walinya juga mengizinkan gitu ya, Bu. Saya ingin menambahkan jam untuk melatih mereka membaca, tentunya meminta bantuan juga kepada wali kelas mereka di luar jam belajar, sepulang sekolah ataupun ketika mereka istirahat. Tapi ketika mereka istirahat kasihan juga sih ya, Bu. Jadi mungkin saya akan memilih sepulang sekolah. Iya. Jadi menurut Ibu dengan menambah jam pelajaran ya Iya, menambah bisa jam membuat belajar di luar jam jam. di luar jam belajar ya Bu ya. Jika mereka bersedia mungkin akan dilatih oleh Ibu membaca ya, begitu. Iya. Iya. Kira-kira apa sih yang Ibu berikan nanti seperti apa sih kepada pelajaran yang akan diberikan kepada mereka itu seperti apa? Mungkin materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan di kelas, saya akan ulangi lagi untuk mereka yang belum paham ketika belajar di dalam kelas. Apabila dimungkinkan harus mengeja kembali dari awal gitu, insya Allah akan dilakukan belajar mengeja kembali. Iya, Ibu semangat sekali ya. Kalau boleh tahu nih, apa ada cara lagi nggak Bu yang bisa membuat murid menjadi lebih mudah mahir membaca selain yang tadi? Sepertinya ada Bu. Jika memang misalnya murid tidak mau belajar tambahan di sekolah, mungkin saya akan menugaskan murid tersebut untuk dibekali atau diberikan lembaran-lembaran untuk berlatih membaca setiap hari dan meminta bantuan orang tua untuk membimbing di rumah atau walinya untuk membimbing di rumah. Dan setiap hari harus menyetor atau setiap minggu harus menyetor bacaan. Mungkin seperti itu. Iya. Oh ya, jadi untuk mengatasinya jika anak yang tidak mau mengikuti kegiatan jam tambahan, memberikan latihan yang itu ya untuk di rumah dengan bantuan orang tua dan memberikan setoran setiap minggunya, begitu ya Bu? Nah, bagus sekali ya Bu ya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa mempraktekkan dan memotivasi dan bekerja sama dengan orang tua atau wali murid, tentu akan terbantu ya anak akan sering berlatih membaca di rumah dan otomatis anak menjadi mahir membaca ya Bu ya. Iya. Nah, itu harapan saya. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya Bu. Ya, amin. Jadi sekarang apa sih yang akan Ibu rencanakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ke depannya mau seperti apa? Mungkin pembelajaran yang seperti biasa saya lakukan akan tetap saya laksanakan seperti biasanya, namun akan mencoba untuk menambahkan jam belajar untuk siswa
siswa-siswa yang belum bisa membaca ataupun belum mahir membaca. Seperti itu. Oh, bagus sekali ya rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya, Bu. Amin. Nah, sekarang Ibu punya komitmen terhadap rencana yang akan dilakukan ini? Apa sih komitmen Ibu? Komitmen saya mungkin ya saya akan memberikan rasa nyaman gitu ya dalam suasana pembelajaran supaya siswa-siswa saya dapat belajar dengan efektif dan efisien dan meningkatkan kemampuan membaca siswa-siswa yang tadinya belum mahir membaca, Bu, sehingga saya akan memotivasi mereka, memberikan semangat untuk mereka sehingga nanti mudah-mudahan gitu ya Bu, harapannya mereka mampu bersama-sama rekan siswa yang lain dapat menampilkan atau hasil bacaan mereka di depan kelas. Dan saya juga akan mengajak teman-temannya untuk memberikan semangat serta memberikan ucapan selamat kepada mereka yang sudah berhasil meningkatkan kemampuan membaca teman-teman mereka. Ya. Wah, bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan komitmennya bisa dilaksanakan. Saya sangat mendukung sekali dengan komitmen yang Ibu buat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya, Bu. Amin, amin ya Allah. Ya. Ya, terima kasih Bu Cita atas waktunya dan semoga Sama-sama, saya Bu. dapat mengimplementasikan atau melaksanakan niat saya di sekolah Amin. untuk menambah jam pelajaran bagi siswa-siswi saya yang memang belum bisa dan belum mahir membaca. Terima Ya, kasih ya. sekali lagi. Sama-sama, Bu Lis. Semangat ya. Ya Ibu, terima kasih. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita mulai ya. Iya, Bu. Selamat malam Bu Nur. Selamat malam, Bu Lilis. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Lilis ini sekarang? Alhamdulillah Bu Nur. Walaupun sebenarnya sedang dikurangi kenikmatan saya itu. Sedang sakit gigi, Bu. Oh, mudah-mudahan lekas sehat ya, Bu ya. Ya, amin. Bagaimana dengan kabar Bu Nur juga? Alhamdulillah baik Bu, meskipun ya kita dengan agenda yang padat, kita harus tetap semangat, sehat. Bagus Bu, harus tetap semangat ya. Oh iya baik Bu Nur. Apa sih permasalahan yang ingin Bu Nur ceritakan? Iya, Bu, sebagai guru bahasa Indonesia gitu ya, biasanya kan sebagai guru bahasa Indonesia itu punya rasa tanggung jawab untuk mengembangkan literasi di sekolah gitu ya. Karena kebetulan saya juga kepala perpustakaan, jadi berkaitan dengan literasi, jadi punya tanggung jawab yang lebih besar gitu dibanding rekan-rekan yang lainnya. Nah, kami guru bahasa Indonesia itu memiliki satu program membaca buku secara bersama atau namanya readathon ya di hari Jumat setelah agenda anak-anak sholat duha bersama, maka disisipkan kegiatan literasi ini selama 15 sampai 20 menit. Nah, tapi setelah beberapa bulan berjalan, saya lihat hanya bukan beberapa, jadi pada umumnya siswa lebih banyak mengobrol gitu karena merasa mungkin banyak teman di lapangan, jadi kesempatan mereka untuk mengobrol. Nah, mungkin dari situ apa gitu ya yang harus saya ini kan
Baik Bu Nur, mendengar tadi cerita Bu Nur, saya sangat paham sekali perasaan Bu Nur saat saat ini gitu ya. Apa sih yang diharapkan dari eh, perbincangan kita kali ini gitu Bu Nur? Saya dengan adanya kegiatan ini seperti tujuan utama gitu ya, kegiatan ini tujuannya yaitu meningkatkan minat baca murid gitu ya di sekolah saya. Nah, saya berharap kalaupun tidak seluruhnya minimal di atas 75% murid memiliki minat baca tanpa ada paksaan atau suruhan gitu. Jadi mereka sudah punya kesadaran diri untuk membaca gitu ya. Meningkatkan literasi membacanya itu udah kuat. Oh gitu. Inginnya Bu Nur itu meningkatkan minat baca siswa ya. Ya, betul Bu. Mudah-mudahan harapan Bu Nur bisa tercapai ya. Amin, amin Bu. Jadi saya harapkan mudah-mudahan anak memiliki tingkat literasi yang tinggi ya. Iya, iya baik Bu Nur. Menurut Bu Nur, bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa dalam meningkatkan literasi atau minat baca siswa Bu Nur? Jadi kesadaran itu ya, jadi kesadaran diri yang saya maksud di sini, jadi anak tidak ketika mereka minimal dalam kegiatan ini mereka bisa fokus gitu, fokus melakukan kegiatan literasi gitu ya, tidak mengalihkan kegiatan ini dengan ngobrol dengan teman-temannya. Tapi di sini saya merasa kesulitan ya, merasa kesulitannya itu kebetulan di sekolah saya itu kegiatan ini yang ada di lapangan itu 33 kelas gitu ya, sedangkan saya mengondisikan diri dengan beberapa wali kelas gitu. Nah, itu adalah kesulitan pertama yang saya hadapi, Bu. Oh begitu. Jadi kesulitan yang dihadapi oleh Bu Nur itu dari jumlah siswa ya. Iya. Lalu apa sih atau adakah solusi yang sudah Bu Nur rencanakan untuk mengatasi masalah Bu Nur tersebut? Solusi mungkin setelah saya pikirkan gitu ya, saya membagi mungkin dengan berbagi strategi, misalnya dibagi tidak seluruh kelas, mungkin untuk tahap awal saya bagi misalnya minggu pertama untuk kelas 7 aja gitu. Minggu kedua kelas 8, minggu ketiga mungkin kelas 9. Nah, mungkin dengan strategi seperti itu dengan kolaborasi dan sosialisasi dengan wali kelas mungkin saya sedikit bisa mengondisikan kegiatan di lapangan. Oh begitu. Jadi akan dibuatkan jadwal per kelasnya ya Bu ya. Betul. Ya, bagus Bu. Jadi perlahan aja gitu ya, mungkin perlahan aja dengan seperti itu, siapa tahu bisa kegiatan ini hasilnya sesuai harapan gitu ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu, selain langkah tersebut ada gak langkah-langkah lain atau cara lain untuk menyelesaikan? Nah, mungkin karena biasanya kita itu kesulitan itu kalau saya gitu ya Bu, kolaborasi dengan wali kelas gitu ya, mungkin saya masih dianggap lebih muda atau mungkin dengan kesibukan lainnya, jadi ada saatnya wali kelas mungkin tidak bisa mengondisikan anak-anaknya. Nah, dengan cara atau langkah saya akan tempuh mungkin meminta dukungan dari kepala sekolah untuk menguatkan wali kelas dalam mengondisikan siswa, dalam mengondisikan kelas
mereka masing-masing gitu Bu. Jadi saya harap dari dukungan kepala sekolah, wali kelas ada perhatiannya untuk mengondisikan kegiatan di lapangan seperti itu. Begitu. Menurut Bu Nur, kira-kira siswa akan ikut andil atau ikut mengikuti kegiatan tersebut atau tidak? Kalau harapan saya gitu ya, siswa itu seluruhnya hadir gitu ya, sesuai dengan jadwal yang dibuatkan, seluruhnya hadir, dan itulah fungsinya wali kelas, yaitu mengontrol murid mana aja yang tidak ada gitu. Jadi ada perhatiannya. Kalau boleh tahu juga nih Bu Nur ya, bagaimana cara mengatasi murid yang misal tidak bisa mengikuti program yang Bu Nur buat? Yang tidak berhasil, yang tidak tidak kayak ini ya, misalnya nggak minat membaca gitu ya Bu ya. Iya, iya. Nah, mungkin bisa dikasih dalam bentuk seperti tadi apresiasi kepada murid kita gitu ya, misalnya siapa yang sudah selesai menyelesaikan satu buku nanti misalnya dapat dikasih motivasi lah seperti itu Bu, misalnya apresiasinya dengan kamu hebat, atau bisa menjadi kalau misalnya bukunya lebih banyak bisa dijadikan sebagai duta literasi di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi dari apresiasi penghargaan-penghargaan kita diharapkan akan memacu motivasi mereka dalam mengikuti kegiatan membaca ini. Baik, sekali Bu Nur. Kita memang harus selalu memberikan apresiasi kepada siswa supaya siswa kita itu mau mengikuti program yang kita buat. Iya, betul Bu. Seperti itu. Sekarang mari apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi nyata yang sudah dibuat? Komitmen itu mungkin ke depannya saya harus mempersiapkan kegiatan ini lebih baik, kemudian berkolaborasi dengan wali kelas, dengan kepala sekolah gitu ya. Dengan seperti itu, dengan kolaborasi antara semua guru, saya harapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Oh, iya. Memang kita memerlukan kerjasama atau bantuan dari rekan kita ya Bu ya. Kita tidak bisa melaksanakan program sendiri di sekolah. Baik, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu selain kepala sekolah dan rekan guru? Mungkin selain wali kelas dan dan kepala sekolah, saya juga harus melibatkan ya, di perpustakaan itu kan ada beberapa staf ya. Kalau di saya ada 4 staf. Nah, mungkin staf perpustakaan juga harus turut membantu sehingga semakin banyak yang memandu, mengondisikan kegiatan ini bisa terkondisikan dengan baik seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Nur programnya, dan semoga Bu Nur dapat merealisasikan atau mengimplementasikan program Bu Nur tersebut. Dan semoga saya juga dapat meniru ya, mengikuti langkah-langkah Bu Nur di sekolah saya, karena sekolah saya pun masalah literasi itu menjadi hal yang sangat perlukan sekarang, karena melihat nilai ANBK kemarin sangat merosot di literasi. Betul Bu, betul. Ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mudah-mudahan rencana ini bisa saya realisasikan ya. Iya Bu Nur, sangat setuju sekali ya. Semangat Bu Nur untuk melaksanakan program-programnya. Semangat.